Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal asr 17 November 2021 bertepatan dengan 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Lughatil Arabiyah di dalam program I'dad Al-Lughawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kitab At-Ta'liqat Ar-Radiyah Alal Mutammimah Al-Ajrumiyah, yang mana kita masuk kepada sesi yang ke-37. Dan di sesi ini kita masuk kepada permasalahan al-alif wal kasrah niyabah anil fathah. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Qala al-Hattab rahimahullah, walinasbi khamsu alamatin, al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya wa harfun nun. Al-fathatu wa huwa al-aslu, wal alifu wal kasratu wal ya wa harfun nun, wa hiya na'ibatun al-fathah. Wa al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi fi thalathi mawadi'a fil ismi al-mufradi munsarifan kana aw ghayra munsarifin, nahwu wattaqullaha. Allah lafzul jalalah, Allah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ishaq wa Yaqub. Ishaq maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Wa Yaqub ma'tufun alaihi wa huma ghairu munsarifain lil arabiyah wal ujmah. Wa idwa dana Musa maf'ulun bihi wa alamatu maf'ulun bihi mansub wa alamatu rafihi wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Al-fathah al-muqaddarah ala akhir wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah li'annahu ismul maqsur. Wa jam'u taksir munsarifan kana aw ghairu munsarifin, nahwu fatara al-jibal maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih. Wa'adakumullahu maghanima maf'ul tsani wa alam mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah dhahirah wa lam yunawwan li'annahu ghairu munsarif. Sighah mutahal jumu'ah. Wa antihul al-ayama maf'ul bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah mun'a min zuhuriha ta'adzur li'annahu ismul maqsur. Qala Hattab rahimahullah, wa amal alifu fatakunu alamat lirraf'i fil musanna wa mahmil alaihi, nahwu qala rajulani, qala fi madi rajulani, fa'il marfu' alamat raf'ihi al-alif niyabah min dhammah li'annahu musanna wa nun niwat tanwin bil ism mufrad. Qaluhu ta'ala, inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran, isna khabar inna marfu' wa alamat raf'ihi al-alif niyabah min dhammah li'annahu musanna yang hubul hakul musanna. Faqala ta'ala, fa fajarat minata asyata aina, idnata fa'il marfu' wa alamat raf'ihi al-alif niyabah min dhammah dan hubul hakul musanna. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bil asma'i sittah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuka wa abuka wa hanuka wa dumarin. Nahwu qala ta'ala, qala abuhum, ya rabu abuhum, abu fa'il marfu' amatu wa alamatu fathah
al-wawu niyabatan an dhammah li'annahu asma' sittah wa huwa mudhaf wa dhamir ha mudhafun ilaihi wa nahu qawli ta'ala wa yusufu akuhu ahbu ila abina minna irabu akhu bahwa ma'tufun ani Yusuf bahwa marfu' wala turafihi al-wawu niyabatan ani dhammah li'annahu asma' sittah wa huwa mudhaf pada minha mudhafun ilaihi wa ja'a hamuki wa hadha buka wa hanuka rabu hamuki bahwa fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an dhammah bahwa mudhaf merki bahwa mudhafun ilaihi wa hadhihi buka bahwa rabu khabar mubtada bahwa marfu' wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an dhammah bahwa mudhaf wa karka mudhafun ilaihi wa hanuka ma'tufun ala buka bahwa marfu' mislu wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an dhammah bahwa mudhaf wa karka mudhafun ilaihi wa qawluhu ta'ala wa innahu ladzu ilmin ya'abu dzu ilmin la lahu tadiyah bahwa khabar mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan an dhammah bahwa mudhaf wa ilmin mudhafun ilaihi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa amma al-wawu fatakunu alamatan liraf'i mawadi'ain bil jam'il mudzakkar as-salim wa ma humila alaih nahwa wa yawma idzi yafrahul mu'minun i'rabuhu mu'minun fa'il marfu' wa alamatur raf'ihi al-wawu niyabah 'anid dhammah li'annahu jam'il mudzakkar as-salim an-nun iwad 'anit tanwin fil ismil mufrad wa iyyakum minkum 20 sabirun irabuhu 20 ismuha muakhar marfu' wa alamatur raf'ihi al-wawu niyabah 'anid dhammah li'annahu mulhaq bi jam'il mudzakkar as-salim. Bismillah. Qala al-Hattab rahimahullah fi kitabihi al-Mutammimah 'ala al-Ajrumiyah wa li nasbi khamsu alamatin al-fathatu wa hiya al-aslu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal hadfun nun wa hiya naibatun 'anil fathati. Untuk permasalahan an-nasb maka telah selesai dari permasalahan marfu. Maka untuk permasalahan an-nasb dia mempunyai 5 alamat. Dari 5 alamat ini barakallahu fikum, satu yang asal dan dia itu adalah al-fathah. Maka al-fathah dia asal daripada i'rab an-nasb. Kemudian di sana ada 4 alamat yang cabang. Dia adalah 4 wal alifu wal kasratu wal ya'u wal hadfun nun. Wahia naibatun 'anil fathah. Maka keempat ini al-alif wal kasrah wal ya wa hadfin nun di i'rabnya nanti dinamakan dengan naibatun 'anil fathah. Kemudian permasalahan fathah telah terdahulu barakallahu fikum, di mana disebutkan oleh penulis fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'a, bahwa fathah itu sebagai alamat nasab yang asli
ada pada 3 perkara. Dan ini semuanya telah kami berikan. Yang pertama, fil ismil mufrad. Kemudian dicontohkan oleh penulis wattaqullah. Maka lafdzul jalalah Allah di sini dinamakan dengan ismul mufrad dan ini poin pendalilannya. Dan di sini yang diinginkan oleh penulis juga poin pendalilan dari munsharif. Karena lafdzul jalalah Allah masuk kepadanya alif lam, maka ini contoh ismul mufrad yang munsharif. Kemudian contoh yang kedua disebutkan wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Maka di sini contoh yang berikutnya dari penulis menginginkan alamatul fathah untuk ismul mufrad namun ghairu munsharif. Maka di sini yang menjadi poin adalah ishaqa. Wa wahabna lahu ishaqa. Maka di sini ishaqa maf'ulun bih. Kemudian wa yaquba, maka yaquba mansub tapi bukan maf'ulun bih, inama ma'tuf kepada ishaqa, maka yaquba mansub dan alamatu nasbihima dengan fathah saja tanpa tanwin, maka ini alamat dari ghairu munsharif. Dan penyebab dari ghairu munsharif dikarenakan Ishaq dan Yaqub kilahuma ajamian dan alamiah. Maka alamiah maknanya nama seseorang dan ajami bukan dari Arab. Maka Ishaq, Yaqub bukan dari orang Arab. Nama-nama ini nama ajam. Dan setelah selesai dari ismul mufrad jam'u taksir. Dimisalkan di sini dengan wataral jibala. Maka syahidnya al-jibala mansub dikarenakan dia maf'ulun bih. Dan dijadikan di sini sebagai alamat mansub al-munsharif untuk jam'u taksir. Kenapa? Karena adanya alif lam al-jibala. Dan juga Allah berfirman, wa'adakumullahu maghanima. Adapun contoh yang kedua, wa'adakumullahu maghanima, maka di sini syahidnya maghanima, yang mana dia itu jam' dari jam'u ghanimah. Dan maghanima ala wazn mafa'ila dinamakan jam'u al-jam' atau istilah lain sighah muntahal jumu'. Maknanya tidak ada lagi jamak setelah lafaz sighah muntahal jumu'. Dan di sini dia mansubnya tanpa tanwin, maghanima. Kenapa tidak maghaniman? Mamnu' minas sarf. Ilahnya apa? Ilahnya ilah wahidah. Ala sighah muntahal jumu' dari jam'i taksir. Maka di sini i'rabnya wa'adakumullah maghanima maf'ulun bih wa alamatu nasbihi-nya mansub bila tanwin karena mamnu' minas sarf. Kemudian contoh yang ketiga wa ankihul ayyama, maka al-ayyama di sini poin pendalilannya dia maf'ulun bih dan dia juga jamak di sini. Namun di sini al-ayyama syahidnya jamak yang muqaddarah. Yang mana dia jamak taksir dari ayim. Dan makna ayim adalah laki-laki ataupun perempuan yang masih perawan, bujangan atau janda. Maka tidak mendapatkan suami dinamakan ayim. Dan jamaknya al-ayyama. Ini bentuk yang kedua jam'u taksir. Bentuk yang ketiga fi'lun mudhari' dengan syarat di awalnya dimasuki nasib, masuk kepadanya an, lan, idan, kay dan seterusnya. Di akhirnya tidak bersambung dengan nun taukid atsakilah ataupun khafifah karena akan mabni alal fathah, ataupun nun niswah karena akan mabni ala sukun seperti yurdi'na, layusjananna, walayakunan. Maka tidak bersambung dengan dua perkara tadi. Dan bahkan tidak bersambung dengan domair al-jama' wa jama'ah seperti yadribun, ataupun alif musanna seperti yadriban, ataupun ya al-mukhatabah seperti tadribin. Maka jika bersambung dengan domair ini justru mansub dengan hadfin nun, bukan dengan fathah. Maka kapan fi'lun mudhari' mansub dengan fathah? Terpenuhi dua syarat. Pertama, di awalnya masuk nawasib, dan yang kedua tidak bersambung dengan perkara-perkara yang kami sebutkan. Maka disebutkan di sini misalnya
Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Syahidnya lan yanala. Yanala fi'lun mudhari' mansub bidukhuli lan. Wa alamatu nasbihi al-fathah adh-dhahirah ala akhirih sebagai alamat an-nasb. Maka selesai dari permasalahan fathah. Pelajaran kita sekarang kita masuk kepada al-alif dan kepada insyaallah al-kasrah. Maka di sini keduanya kita katakan niyabah anil fathah. Karena di sini memang keduanya sebagai pengganti. Maka setelah selesai dari permasalahan fathah, alamat dari an-nasb yang merupakan asal, sekarang kita masuk kepada cabang dan furu yang kedua. Yang pertama dari cabang adalah al-alif. Maka alif barakallahu fikum dijadikan alamat untuk fathah. Maka dia itu disebutkan oleh penulis seperti di dalam matan, amal alifu fatakunu alamatan nasbi fil asma'i sittah. Adapun alif dijadikan alamat pengganti dari al-fathah sebagai alamat penasab pada al-asma as-sittah, pada nama yang 6. Perlu diperhatikan barakallahu fikum di pelajaran kita terdahulu di matan al-ajrumiyah. Masyhur dengan istilah al-asma al-khamsah. Apa saja al-asma al-khamsah? Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Di sini Al-Hattab memilih dengan asma as-sittah, ditambah apa? Hanuka. Maka sedikit pembahasan tentang permasalahan ini. Mana yang lebih afsah di kalangan para ulama ahli nahwi, asma'ul khamsah atau asma'us sittah? Karena di matan al-ajrumiyah disebutkan al-asma al-khamsah. Dan di sini disebutkan al-asma as-sittah. Wallahu alam telah terjadi ikhtilaf tentunya di kalangan para nahwiyin, ahlun nuhah, bahwa mereka yang mengatakan lebih fasih adalah al-asma al-khamsah dan mereka yang menambahkan menjadi al-asma as-sittah seperti Al-Hattab di sini mempopulerkan al-asma as-sittah. Dan Ibnu Al-Ajrum di matan Al-Ajrumiyahnya tidak kita dengar al-asma as-sittah, hanya al-asma al-khamsah. Maka apakah yang masyhur dan yang lebih fasih mendekati lughatil arabiyah, tambahan hanu atau tidak? Maka di sini yang terjadi khilaf permasalahan hanu. Adapun permasalahan akhuka, hamuka, fuka, dumalin, akhuka, yang 5 ini telah sepakat seluruh ahli nahwi bahwa dia itu asmaul khamsah. Namun tinggal permasalahan ditambah hanu atau tidak. Tambahan hanu ini cocok atau tidak dari asmaul khamsah. Ini yang menjadi khilaf para ulama. Maka dari khilafnya hanu, ha dan nun ini asalnya. Kebanyakan ulama mengatakan hanu, ha dan nun, maka dia itu i'rabnya adalah dengan al-harakat. Maknanya jika dia marfu, contohnya hada hanuka, dengan dhammah di atasnya dengan harakat. Hada hanuka, tidak ada waw, tapi dengan dhammah, hada hanuka. Dan begitu pun jika mansub, ra'aitu hanaka, tanpa ada alif, tetapi fathah di nun. Hada ra'aitu hanaka. Maka di sini contoh hada hanuka dan ra'aitu hanaka, ini yang dikatakan oleh para ulama yang rajih bahwa hanu i'rabnya dengan al-harakat. Adapun mereka yang mengatakan dari al-asma as-sittah mereka menambah hanuka dengan waw. Jika marfu hada hanuka seperti akhuka. Dan jika mansub ra'aitu hanaka seperti ra'aitu akhoka, ra'aitu abaka, ada alifnya.
Maka dari khilaf di sini mana yang afsah di lugatil arabiyah di saat marfu hanuka dengan waw atau hanuka dengan harokat, maka wallahu a'lam yang dirajihkan oleh jumhur ahlu an-nahwi bahwa tanpa tambahan waw, tanpa tambahan alif, tanpa tambahan ya, sehingga i'rab hanuka hanya harokat. Ja'a hanuka, hada hanuka, maka hada mubtada dan ja'a fi'il, maka hanuka fa'il ataupun khobar marfu dengan dhammah. Ra'aitu hanaka, aku melihat hanaka, maka hana di sini mansub maf'ulun bih, alamatun nasbihinya fathah tanpa alif, dan ini yang rajih. Dan dari perajahannya ini adalah yang dipilih oleh Imam Ibnu Malik di Alfiyahnya. Berkata Ibnu Malik di Alfiyahnya, wa naqsu fi hadal akhir ahsanu. Wa naqsu fi hadal akhir ahsanu. Ini ucapan Ibnu Malik di Alfiyahnya. Yang diinginkan bil akhir adalah hanu. Wa naqsu fi hadal akhir, maka dengan memutuskan waw atau ya ataupun alif, hanya hanu, hanya hana, hanya hani dengan harokat, hanu dengan dhammah, hana dengan fathah, hani dengan kasroh, tidak dengan hanu ada wawnya, hani ada ya-nya, hana ada alifnya, maka ini yang rajih dan ahsan kata Ibnu Malik. Maka maknanya wa naqsu fi hadal akhir ahsan, maka dengan mengurangkan tanpa huruf, hanya harokat saja, dhammah, fathah, dan kasroh, maka ini lebih baik daripada menambahkan waw, alif, dan ya. Maka wallahu a'lam, yang lebih baik dan lebih fasih kita mengucapkan al-asma al-khamsah. Mafhum? Maka terserah Al-Khattab di sini menyebutkannya dengan al-asma as-sittah, mungkin kita lebih baik dengan al-asma al-khamsah, karena hanu kita menolak untuk memasukkan dia kepada al-asma as-sittah. Karena yang rajih hanu tidak butuh kepada waw. Sehingga hada hanuka, alamatu raf'ihinya dengan waw. Hada ra'aitu hanaka dengan alif tidak. Tetapi cukup dengan dhammah, kasrah, fathah, hada hanuka. Marartu bihanika,